selamat malam teman-teman School. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Kevin. Apa kabarnya teman-teman malam ini? Luar biasa. Makin semangat. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu semua. Oke, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Awaken the Giant Within ya. Bab 10 itu judulnya Hancurkan hambatannya, robohkan temboknya, lepaskan talinya, dan menarilah menuju keberhasilan Anda, kekuatan dari metafora hidup. Yang nggak apa itu metafora? Atau semua udah tahu metafora itu apa? Kalau misalnya semua udah tahu, kurang tahu ya, Alfred ya. Nah, oke, jadi kalau metafora itu, kalau pengertian Wikipedia-nya nih ya, metafora itu adalah pemakaian kata-kata yang bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perumpamaan. Contoh metafora bisa dilihat di kotak hitam ini. Kotak hitam ini adalah dimana salah satu contohnya nih. Mungkin di sini ada contohnya, kepala saya rasanya mau meledak. Pernah lihat kepala orang meledak nggak? Nggak pernah kan? Jadi kepala saya rasanya mau meledak ini mungkin udah penuh banget isi kepalanya sampai ya overload gitu, sampai mau meledak gitu. Nah, cuman kan nggak pernah lihat kepala meledak kan? Nah, jadi itu salah satu contoh ya. Sini mungkin apalagi nih, saya memikul dunia di atas bahu saya. Pernah angkat dunia nggak? Kalau globe mainan mungkin pernah angkat, tapi dunia yang sebenarnya gimana cara kita angkatnya kan nggak bisa. Mungkin di sini artinya itu bebannya itu udah sangat banyak. Oke, jadi gampangnya metafora itu dia kayak perumpamaan. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu berdasarkan ya lebaynya gitulah, kata-kata lebaynya gitulah. Kiasan hidup ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebenarnya di sini dia bahas dari awal itu, di mana metafora ini dia kaitkan dengan lambang. Nah, kalau misalnya kita lihat lambang salib dengan kita sebutkan Kristen, itu kan menyatu gitu. Di mana kita lihat, kita lebih condong melihat salib itu ya udah itu tuh lambangnya agama Kristen. Di sini bahasnya seperti itu ya. Sama kayak mungkin kalau contoh simpelnya yang saya gampang, teman-teman lebih gampang ingat wajah seseorang atau nama seseorang? Wajah ya. Nah, sama seperti kita mengartikan lambang dan nama ini gitu. Kalau lambang Nazi itu kalian tahu nggak? Lambang Nazi itu, nah di sini juga ada dibahas. Lambang Nazi itu artinya swastika. Sebelumnya tahu nggak swastika? Kalau misalnya saya bilang swastika, teman-teman mungkin nggak tahu apa itu swastika. Tapi kalau lambang Nazi langsung tahu gitu. Nah, di sini ada kembali dibahas apa itu metafora. Metafora itu setiap kali kita menjelaskan atau menyampaikan sebuah konsep dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, maka kita menggunakan metafora. Ya kan di awal tuh ada dibahas ya, kan ada Pak Acen untuk kita sebelum kita memulai. Saya sendiri lupa apa metafora hidup kita masing-masing. Nah, saya sambungkan di sini. Kalau metafora hidup saya sendiri adalah hidup itu adalah pilihan. Dimana pilih pilihan yang memberdayakanmu, buang pilihan yang tidak memberdayakanmu. Karena kan teman-teman ada metafora hidupnya masing-masing ya. Kan udah ditugaskan oleh Pak Acen, setiap kali kita sebelum memulai bahwa kita harus siapkan satu metafora kita mengenai kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya metafora ini kita selalu gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Cuman ya kadang kita nggak nyadar kita lagi gunakan metafora gitu. Oke, di sini kalau di halaman-halaman berikutnya dia di mana ada contoh-contoh. Kayak di sini dia kasih ada contoh nih. Orang-orang membicarakan tentang terjebak di antara tempat yang berbatu dan sulit. Mereka merasa seperti berada di dalam kegelapan atau mereka berjuang untuk menjaga kepala mereka di atas air. Kalau misalnya saya kasih kalimat ke teman-teman, kalimat mana yang metafora mana yang lebih memberdayakan? Berjuang untuk kepala tetap di atas air atau berenang menuju kesuksesan? Nah, itu kan sama-sama artinya tuh kita gimana berenang gitu sebenarnya. Untuk berjuang untuk kepala tetap di atas air itu kan tetap bernafas. Berenang menuju kesuksesan kan kita kalau berenang terus kan pasti ada tarik nafas gitu. Jadi kita untuk metafora pun kita harus pilih metafora yang memberdayakan kita.
Oke, kita lanjut. Untuk metafora ini kan Sampai halaman berapa? di halaman sekarang masih di halaman 358 sih kok. Oh, iya. Iya, cuman bahas-bahas dulu. Nah, metafora ini dia sebenarnya dia adalah versi upgrade-nya dari kita belajar minggu lalu, di mana kan minggu lalu kita belajar tentang kosakata. Nah, metafora ini ya dia versi upgrade-nya dari kosakata, di mana kosakata yang kita pelajari kita susun menjadi sebuah metafora gitu. Kita lanjut ke halaman 361 ya teman-teman. Di sini ada metafora umum. Di kalimat paling terakhir, seperti yang telah Anda dan saya ketahui, lalu lanjut. Semua yang kita lakukan didasarkan pada keadaan kita, dan keadaan kita ditentukan oleh fisiologi kita dan cara kita menyajikan sesuatu dalam pikiran kita. Oke, setelah yang tadi dia kembali singgung di pembahasannya, dia kembali singgung yang tentang pistol ini, tentang yang kemarin pada saat minggu lalu, di mana kata marah, gimana cara di halaman 362 di paragraf yang maka saya bertanya kepadanya mengapa dia sangat jengkel, dan dia berkata, ya rasanya seperti mereka memasukkan kita ke dalam sebuah kotak dan menodongkan pistol ke kepala kita. Bayangkan, dia udah dimasukkan ke dalam kotak, ditodong pistol lagi. Kalau misalnya di bayangan teman-teman ya itu udah pasti kayak musibah lah, sebuah musibah gitu kan. Nah, cuman di sini dia mengajarkan kita bagaimana untuk mengubah metafora kita. Jadi pilihlah metafora yang memberdayakan. Dia ganggu metaforanya dengan gimana kalau pistolnya diganti dengan pistol air, bukan pistol yang tembak pelurunya keluar yang bisa langsung masuk rumah sakit, habis itu ke alam sana gitu kan. Coba dia ganti dengan pistol air, pasti bayangannya udah berbeda gitu. Karena kalau masukkan ke dalam kota itu kita artinya kotaknya sangat besar gitu. Benar. Iya. Kalau misalnya kotaknya sebesar ruangan ini, nah tentu kan ya kita bebas, kalau misalnya kotaknya cuma satu bentuk badan kita gerak pun susah, mau nafas pun susah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada menemukan teman sekitar kita yang menggunakan metafora yang tidak memberdayakan, kayak misalnya nih, rasanya stres kali kepala aku mau meledak rasanya. Nah, kalian ganggu pola pikir teman kalian yang punya metafora yang tidak memberdayakan itu, agar metaforanya memberdayakan dia gitu. Gimana caranya metafora itu berpihak kepada dia lah, gimana bilangnya? Saya ada pertanyaan, boleh nanya? Boleh Pak Ajan. Ada nggak metafora yang cuma satu kata ada? Metafora itu Satu kata ada? nggak ada Pak. Kalau saya nggak pernah dengar metafora dengan satu kata. Saya mau jawab Marx, tapi saya nggak mau ikutan. Saya belum mau ikutan Pak Ajan kalau jawab Marx. Metafora itu sendiri adalah gabungan beberapa kosakata yang memiliki makna kiasan. Kalau Marx itu bukan makna kiasan Pak Ajan. Sebuah kata. Jadi saya belum menemukan di mana Marx itu bisa menjadi kiasan. Ya gini aja, besok kayak mercuk area kepanjangan yang kita buat. Oh, iya kan? Biar agak susah gitu. Nah, kalau beda cerita mungkin kalau Marx itu ada singkatannya M apa, E apa. Itu juga bukan yang metafora. Oh, itu juga. Ada singkatan Singkatan filosofi hidup dia. Ah, Itu bukan metafora juga. bukan metafora juga. Nah, Mas sama logo. bisa apa gitu lah, itu bisa. Nah, benar. Itu masih wajar gitu loh. Kalian gua kalau keluarga ini jangan bilang mau nilai sekolah. Bisa mas apa-apa gitu loh, masih penting kan gabungan dari apa-apa gitu. Nah, mungkin biar lebih gampang dimengerti nih, saya kasih contoh. Bermuka dua. Itu metafora nggak? Kiasan itu. Kiasan, metafora. Biasa ada metafora. Nah, bermuka dua kan. Bermuka aja, apakah itu sebuah kiasan? Dua kiasan atau angka dua? Ya dua itu memiliki banyak arti. Nah, memiliki banyak arti tapi kiasan nggak? Berdua itu sangat tapi satu.
apakah itu memiliki makna kiasan? Mungkin Pak Michael? Menurut Pak Michael patologinya. Ada kan Bing, kan? Ada kayak gitu loh, ya ada. Bermuka gitu kan? Ya dia berarti ada muka gitu. Oke, kita lanjutkan lagi halaman 364 ya teman-teman, di kalimat yang paling bawah. Kekanak-kanakan adalah membiarkan diri kita tanpa sadar memiliki metafora yang terus melemahkan diri kita. Kita harus mengendalikan metafora kita, bukan hanya untuk menghindari metafora yang bermasalah, tetapi agar kita dapat menggunakan metafora yang lebih memberdayakan kita. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Sejauh ini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Aku mau bertanya sih. Boleh, silakan. Tapi yang sebelum ini yang tadi, Oh, boleh Pak Agus. yang tadi ada kata-kata kita harus mengubah metafora yang tidak memberdayakan menjadi yang memberdayakan. Oke. Mau minta contohnya tentang Contoh tentang maksudnya tidak memberdayakan, kita ubah menjadi memberdayakan. metafora yang misalnya kita punya metafora yang nggak memberdayakan nih, Yang tidak gimana memberdayakan. agar metafora itu memberdayakan kita. Nah, di sini sebenarnya ada contoh, cuman contohnya mungkin lebih rumit ya. Nih, dia ada contoh di mana si Anthony Robin ini dia punya klien. Kliennya bilang ke dia, gini, jadi jika seseorang mengatakan kepada saya, kalau mereka merasa seperti menanggung beban dunia di punggung Anda. Nah, si Anthony Robin langsung bilang, ya udah turunkan aja dunia itu. Jadi dia kayak langsung menggoyahkan pikiran dari si kawannya tersebut. Mungkin kalau contoh lebih simpelnya gimana ya? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nggak berada di pilihan yang sulit? Metaforanya itu kayak saya berada di sebuah persimpangan. Persimpangan itu kan banyak tuh, simpang 3, simpang 4 lah. Ada banyak pilihannya. Tapi Pak Agus susah tentuin mau yang ikutin pilihan yang mana. Nah, mungkin Pak Agus lebih riset lagi, lebih tanyakan kepada diri Pak Agus sendiri, Pak Agus itu sebenarnya mau apa, mau yang mana gitu. Apakah mungkin contohnya agak kurang bagus ya Pak Ajan ya? Ya, mau contoh metafora yang tidak membedakan atau membedakan. Kan banyak sekali. Misalnya hidup adalah suatu beban, kita nanti hidup adalah suatu permainan. Ini sudah langsung seketika diganti bahasanya. Metafora itu berarti ibaratnya apa yang kita sering sebut atau setiap saat kita sebut. Untuk contohnya banyak loh. Cukup. Nah, kita terhitung. Nah, berarti kalau misalnya yang kayak saya tidak bisa, tidak ubah ke kurasa ini kayaknya nggak gitu sulit. Saya belum bisa. Saya rasa mungkin ini hidup ini adalah saya tidak bisa itu kita jaga. Kita nanti ke hidup ini kita wajib mencoba segala sesuatu hal baru kita mulai. Itu bisa aja. Ini kan langsung seketika berubah ya cara saya. Berarti nanti ketemu masalah apa, kita langsung metafora begitu gitu. Atau mungkin lebih dari kita lebih real, Pak Agus mungkin ada masalah, mungkin Atau dalam metafora yang tidak Ini memberdayakan. masa Agus ini contohnya di sini saya tidak bisa menembus temboknya, itu kan metafora kan? Ya. Nah, jadi caranya ya pas kita sampaikan itu biar memberdayakan gitu ya. Nah, mungkin menurutku ya, Saya setiap belum temboknya bisa. itu pasti bisa dirobohkan. Itu termasuk memberdayakan. Termasuk Ya kan? ya, tapi kita usahakan cari bahasa yang lebih gampang. kita pahami. Contohnya dari saya tidak bisa menjadi saya akan bisa. Atau saya belum bisa. Misalnya dia bilang saya tidak bisa membuat temboknya gitu ya. Bisa jadi saya adalah baja gantinya. Saya adalah baja untuk menembus tembok. Atau tidak ada juga, selalu ada jalan lain. Kalau ada jalan lain pun bisa juga. Misalnya kita udah coba gagal, kita pikirkan pasti ada cara lain. Soalnya setiap saat di kehidupan kita selalu pakai metafora itu. Berarti kalian nanti kalau metafora hidup itu belum tentu hanya satu. Bisa jadi banyak metafora hidup kita. Cuma kita harus cari apa yang kita paling membuat kita termotivasi, yang paling cocok untuk kita lah gitu. Yang paling memberdayakan Ya, paling memberdayakan.
Bisa jadi seiring hidup kalian berkembang, metafora kalian berkembang. Metafora hidup kita juga bisa berubah-berubah. Ya, bisa. Oke, kita lanjut ke halaman 365. Dia di baris kelima ya teman-teman. Ingatlah bahwa setiap kali Anda menggunakan kata saya merasa seperti atau ini seperti, maka kata seperti sering memicu penggunaan metafora. Nah, apakah teman-teman sebelumnya sadar akan penggunaan metafora tersebut di kehidupan teman-teman nih? Gimana kan? Coba diulangi. Ini. Ingatlah bahwa setiap kali Anda menggunakan kata saya merasa seperti atau ini seperti, maka kata seperti sering memicu penggunaan metafora. Apakah perlu contoh, Pak Michael? Ya, cukup jelas. Cukup jelas ya. Betul ada. Kalau cukup jelas boleh Pak Michael Contoh. kasih contoh Pak Michael. Ini seperti suatu hal yang sulit. Berarti kan itu mengarah pada metafora gitu kan. Benar. Ini seperti hal yang mudah. Nih, Seperti words. Contohnya Saya merasa seperti bersemangat hari ini. ya benar. Kalau contohnya lampu putih adalah lampu putih saya itu saya merasa seperti orang tua. Iya, Itu tidak memudahkan. Saya merasa seperti artis Korea. Ya, memudahkan. benar. Lampu putih lah itu benar. Termasuk mungkin lampu putih saya ini saya merasa seperti orang yang punya pendidik pengetahuan atau sangat banyak. Karena belajar terus jadi rambutnya putih gitu. Ya, gitu lah. Ilmu di sini semua. Ya nggak? Benar. Jadi kan Karena rambut putihmu itu suatu trademark. Suatu trademark. trademark Yang berbeda gitu ya. Ya. Anda kan. ciri khas. Nah, saya itu nggak bisa mau merek itu lah. Kan tinggal bilang mark gitu, tanda, lebih mengerti gitu kan. Maafkan saya Pak Ajan. Oke, nah jadi kata seperti ini yang memicu penggunaan metafora ya. Seperti yang tadi Pak Michael udah kasih contoh. Saya seperti artis Korea dengan rambut putih saya. Nah, jadi pede aja dengan rambut putih, bukan saya merasa sangat kelihatan sangat tua kayak kakek-kakek umur 70 gitu. Nah, jadi itu metafora yang tidak memerdekakan, itu harus dibuang. Oke, kita lanjut ke halaman 366. Hidup adalah sebuah permainan. Hidup adalah sebuah permainan ini sebenarnya memiliki banyak arti. Permainan ini kan ya ada yang mengartikan, mungkin bagi saya hidup adalah sebuah permainan ini dia memiliki banyak arti. Kenapa? Di dalam game pasti biasanya ada yang menang dan ada yang kalah. Di dalam game setiap level yang kita naikin nih, misalnya levelnya makin lama makin sulit, itu kan rewardnya biasa makin lama makin banyak. Misalnya kita dapat hadiah makin lama makin banyak, tantangannya makin lama makin ada gitu. Jadi tergantung kita bagaimana menyiasati apa itu hidup adalah sebuah permainan. Oke, terus di halaman 367 di paragraf yang itu yang paling terakhir nih kalimatnya. Namun ingatlah bahwa semua metafora memberikan keuntungan pada sebagian hal dan membatasi di hal yang lain. Sehingga di paragraf yang berikutnya, hanya memiliki satu metafora adalah cara yang paling baik untuk membatasi hidup Anda. Yang seperti dibilang Pak Acan tadi. Jadi kita dalam hidup jangan pakai satu metafora aja gitu. Kalau contoh simpelnya nih dalam kehidupan kita, misalnya bagi saya di kantor, mungkin hidup ini adalah sebuah persaingan, di mana saya bersaing dengan teman-teman kantor saya, tapi secara sehat ya, untuk capai target, gimana cara dapatin reward yang bagus, penghasilan yang banyak gitu, bonus. Ya bersaing secara positif. Tapi dalam keluarga, apakah hidup adalah persaingan bisa dipakai dalam keluarga kita? Nggak mungkin kita mau saing sama istri kan, nggak mungkin kita mau saing sama anak kita gitu. Mungkin ada contoh yang lebih bagus dari teman-teman, atau apakah contoh yang saya berikan Anda cukup jelas? Jadi mungkin saya mau bertanya nih Pak Ajan, berarti metafora ini kita gunakan sesuai situasi dan kondisi juga Pak Ajan, Ya. atau gimana? Ya, tergantung kondisi kita. Misalnya tadi Pak Jan itu bilang kalau lagi kerja metafora hidup kita apa, lagi di rumah apa gitu. Berarti
metafora ini penggunanya kembali ke situasional kita lagi, sangat luas ya. Nah, di bawahnya dia ada bilang ya. Jadi jika kita ingin memperluas hidup kita, maka kita harus memperluas metafora yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana hidup kita dan bagaimana hubungan kita, atau bahkan siapa jadi kita sebagai manusia. Nah, di halaman 368 kita lanjut ya teman-teman. Ini ada kutipan dari Oliver Wendell Holmes, Jr. Hidup ini seperti melukis sebuah gambar, bukannya menjumlahkan. Teman-teman ada yang bisa bantu saya jelaskan apa arti dari kutipan si Oliver ini? Menurut saya Boleh, Pak Agus, silakan. hidup ini seperti melukis sebuah gambar. Tapi perjalanan hidupnya itu seperti diartikan ke dalam gambar tersebut. Berarti Jadi maksudnya apapun hasil gambar itu itulah perjalanan. perjalanan yang hidup dia. dia lukiskan gitu ya. Contohnya kalau dia mungkin kehidupannya sedih, pasti dia menggambarkan sesuatu yang menakutkan diri dia, yang membuat dia sedih. Lukisannya temanya gelap gitu. Temanya misalnya. gelap. Kalau misalnya dia bahagia, mungkin lukisannya lebih ada matahari, lebih ada kesenangan juga. Sebenarnya kalau saya kebetulan kan saya cari di internet. Nah, kutipan ini maknanya sebenarnya sangat luas dan dia menurut saya ini dia salah translate. Jadi quotes aslinya itu adalah life is painting a picture, not doing a sum. Dimana artinya itu bukannya menjumlahkan, jadi hidup ini seperti melukis sebuah gambar, bukannya melakukan penjumlahan. Jadi kan mungkin teman-teman kira di sini bukannya menjumlahkan gambar gitu ya. Saya tidak ngerti. Nah, dia jadi saya cari di internet itu bukan menjumlahkan gambar, tapi melakukan penjumlahan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah, Berarti ibaratnya hidup ini nggak monoton ya, fleksibel. nah benar. Jadi di mana hidup ini adalah lukisan. Lukisan itu kan kita tahu sebuah karya seni. Tahu kan gambar Mona Lisa atau enggak? Pernah nggak teman-teman pasti pernah dengar di mana ada lukisan yang kita lihat abstrak, gambar yang nggak jelas, dihargai berapa ratus miliar, berapa ratus juta, kan kita nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya penjumlahan ini dia konstan, 1 tambah 1 nggak mungkin 5, nggak mungkin 4, pasti 2. Tapi kalau lukisan, Pak Alfred, Pak Agus, dan Pak Michael nih misalnya bertiga sama-sama lukis, nggak ada tema. Untuk tiga-tiganya kemungkinan jadi hasil yang sama sangat kecil. Jadi kayak gimana hidup ini dia harus lebih ke fleksibel, kejar passion gitulah. Nah, itu yang ingin disampaikan. Mungkin teman-teman nanti boleh cari tahu lebih dalam lagi ya. Kita lanjut lagi ke halaman 369. Di kalimat yang paling bawah ini sebenarnya ada yang mau saya tanyakan. Sejauh ini kita hanya membicarakan tentang bagaimana menurunkan tingkat emosi negatif Anda dengan menggunakan kosakata perubahan dan metafora umum. Namun terkadang berguna dan penting bagi kita untuk merasakan tingkat emosi negatif yang tinggi. Nah, jadi maksudnya gimana Pak Acen untuk kita merasakan emosi negatif yang tinggi ini ke kita dampaknya apa gitu? Dampaknya kadang ada yang tahu, Ayo teman-teman boleh bantu. ada yang ngerti. Mungkin kalau ya penting emosi negatif itu kita rasakan karena itu bisa jadi pengingat juga buat kita sih. Kayak di sini contohnya mereka punya kasus anak mereka seorang pecandu. Pecandu, ya. Mereka tahu kalau pecandu itu berarti bisa mati, mungkin masuk penjara dan sebagainya. Jadi dengan mengetahui kepedihan itu mereka bisa emosi negatif itu mereka bisa itu sih melakukan sesuatu supaya anak mereka keluar dari candu itu. Mungkin seperti itu. Itu kembali lagi ke bagaimana maksudnya yang kayak minggu lalu ada dibahas, daya ungkit untuk kita bertindak gitu ya. Ya ada sedikit sama begitu. Berarti ini kan metafora negatif tingkat tinggi digunakannya untuk menakuti atau merubah tingkah laku atau kebiasaan jelek dengan segera. Ya udah tingkah laku kebiasaan jelek, kita kalau pakai metafora yang Negatif. emosi negatifnya rendah, ya mana ada bermotivasi, mana ada ketakutan itu berubah. Ya kan, ngerti? Ngerti. Nah seperti yang Pak Ahmad menurut saya dia bilang tuh
Tenang, Hmm. tenang. Tadi tandanya dia ada baca buku. Gak ngerti. Baca gak ngerti. Makanya kadang belum tentu semua metafora yang bagus saja berguna. Terkadang metafora yang negatif pun ada gunanya di saat dan kondisi tertentu gitu berarti Ya, ya. benar. Dengan bagaimana cara kita gunakannya. Ini contohnya misal Richard lagi kerja, misalnya kita ada deadline yang harus selesaikan gitu. Kita sedikit pakai metafora yang emosi negatif tingkat tinggi kasih tahu pekerja kita. Ya. Nah, ini kalau selesai nih metaforanya kayak mana gitu. Iya, itu. Biar deadline-nya terpenuhi. Nah, butuh contoh kafe. Pak Tommy, Butuh contoh kafe apa belum? Apa belum baca? Tapi tadi ya lanjutannya begitu. Itu tadi saya bilang misalnya kan tidak semua orang kafe itu. Oke. oke kita lanjut lagi. Nah, di sini halaman 370, pilihlah metafora umum Anda. Jadi kalau teman-teman dalam menjalani kehidupan nih, teman-teman ada nggak metafora yang tertanam di dalam diri teman-teman? Ada nggak? Masing-masing sudah ada metafora belum? Nah, kan itu sudah ditugaskan dari awal. Apakah teman-teman sudah ada metafora dalam menjalani kehidupan? Coba masing-masing sharingkan. Masing-masing boleh sharingkan. Mulai dari siapa dulu? Mulai dari siapa? Saya Boleh, silakan Pak Dirga. Kebahagiaan itu tapi hidup adalah apa gitu, biasanya begitu ya. Buat saya hidup itu Iya. Saya lupa. Pokoknya kehidupan itu, kebahagiaan itu bukan yang dicari, tapi diwujudkan. Bisa juga. Bisa juga kayak gitu, nggak perlu Pelajari. ya, nggak perlu hidup adalah itu, nggak mesti ya. Oke, Pak Rahmat, metafora itu ada nggak? sebenarnya belum ada sih. Belum ada ya. Kan moto visi atau apapun nggak ada. Oke, Pak Rahmat dicari Pak. Kalau di dalam ini suka banyak kali metaforanya, minimal 10-an. Oke. Pak Richard, metafora hidup apa? Paling gampang aja. Yang sering kita bahas metafora dan di kapal. Nah itu bagus juga. Ada yang nggak ngerti metafora kemudian tidak ngerti. Kasih tahu dia. Metafora di kapal itu ibarat kita hidup kita ini kita mengendarai sebuah kapal. Tentu dalam lautan akan ada ombak ataupun badai. Tapi tergantung kita lagi untuk mengemudi kapal itu. Dan kemudi kapal itu tidak segampang yang bawa mobil atau membawa motor belok kiri langsung kiri, belok kanan langsung kanan. Dia kadang harus putar habis haluan kiri baru dia bisa berbelok ke kanan. Jadinya contohnya untuk mempergampangnya yaitu hidup tidak hanya ada satu jalan, akan ada banyak jalan. Tergantung kita lagi mau memilih jalan yang mana. Kalau kita mengikuti ombak arus, kita akan ikut terseret sama ombaknya. Cuma kalau kita memainkan kemudi kapalnya dengan baik, kita akan melewati itu. Ketika pepatah, badai akan selalu berlalu, pelangi akan muncul. Ini metafora Pak Richard dalam seperti apa? Ya. Dalam maknanya. Selanjutnya dari Pak Tommy. Atau mungkin Metafora saya adalah hidup adalah sebuah permainan. Ya, rata-rata udah tahu lah ya, hidup adalah sebuah permainan. artinya, Hah? artinya. Perlu dijelasin juga? Perlu lah Pak Tommy. Bukan artimu, arti dalam hidupmu. Arti dalam kehidupan Pak Tommy menjalani kehidupan sebagai hidup adalah sebuah permainan. Hidup adalah sebuah permainan. Jadi hidup itu pasti kita ada ketemu suatu masalah. Ya, permainan pasti kadang kita kalah, kadang kita menang, kadang kita susah melewati. Kita harus memecahkan gimana supaya kita bisa menang. Dari sana ada yang masih kurang mengerti. Wih. Ini mungkin metafora Pak Tommy ini, ya benar, metafora Pak Tommy ini selalu ada jalan keluar gitu ya Pak Tommy ya. Dulu hidup adalah dia adalah emas. Itu sebuah metafora juga. Metafora kita harus banyak. Setuju tuh emang. Siap. Orang sukses selalu berbeda. Berbeda kita.
Jadi berikutnya saya udah ya. Jadi kan metafora hidup saya, hidup adalah pilihan. Dimana selalu pilihlah pilihan yang menurut kamu memberdayakan kamu. Buang pilihan yang menurut kamu ya tidak memberdayakan kamu. Ya udah nggak usah dipakai, dibuang aja. Saja mungkin Pak Michael silakan. Hidup ini adalah sebuah misteri ilahi. Wih. Karena di kehidupan ini banyak yang belum kita ketahui dan harus kita pelajari gitu. Oke. Banyak misteri. Apa maksudnya ilahi? Kemarin ada nanya kata saya begitu. Ilahi itu dari Maha Kuasa yang di atas itu. Misteri ilahi dari atas. Gitu. Karena kita nggak tahu hidup tiba-tiba besok jatuh miskin gitu kan. Dan ada misteri-misteri dalam hidup ini yang harus kita pecahkan dalam diri kita. Tahu kan? Siapa yang tahu? Semangatlah dalam mencari tahunya gitu. Siapa? Hidup ini adalah sebuah misteri ilahi. Kalau metafora saya, hidup ini seperti secangkir kopi hitam. Walaupun warnanya hitam, rasanya pahit, tapi masih bisa dinikmati. Oke, filosofi kopi. Jadi walaupun kehidupan kita pahit, kita masih bisa menikmatinya dengan mencampur sebuah gula, dengan mencampur sebuah kebahagiaan. Saya seperti moto di seperti Kiana juga itu no shortcut for greatness. Nah, jadi tidak ada jalan pintas untuk menjadi luar biasa. Jadi ya contohnya kan orang itu semua dilahirkan sama gitu. Semua orang dilahirkan sama, tapi kenapa ada pemimpin hebat dan kenapa ada orang-orang biasa atau orang-orang miskin? Karena itu dia, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan atau kehebatan. Jadi gimana bilangnya? Pemimpin-pemimpin hebat atau orang-orang luar biasa itu tidak dilahirkan, tetapi dibentuk. Kayak Pak Chan bro. Metafora saya kalau menurut saya ada dua. Kalian mau dengar yang kalian nggak paham atau dengar yang kalian paham? Dua-duanya apa aja? Dua-duanya. Dengar yang mana dulu? Terserah Pak Aceh lah, yang penting kan juga sebutkan nanti. Iya. Yang pertama itu yang kalian paham itu hidup adalah berbagi menjadi pelatih. Hidup adalah berbagi menjadi berlatih. Berarti hidup adalah berbagi, berhenti menjadi pelatih. Ngerti? Perlu dijelasin. Hidup adalah Berbagi. Coba jelaskan. Nah itu yang kalian. mungkin yang langsung dijelasin aja lah Pak Aceh, jangan dijelaskan semuanya. Maksudnya hidup itu menurut saya itu berbagi apa yang saya ada. Bukan hanya itu ya, pengetahuan, berbagi tertawa, berbagi kebaikan, itu karena berbagi. Menjadi pelatih itu ya, itulah menjadi pelatih. Apa yang saya tahu saya melatih orang lain. Berarti kalau saya udah bisa melatih orang lain, nggak perlu. Berarti saya pasti harus bisa. Nggak bisa gimana kita melatih? Satu lagi yang kemarin saya ketemu dalam metafora hidup seperti kehidupan semut. Kehidupan Semut. Kalian pernah perhatikan kehidupan semut seperti apa? Mereka Buat giat. Mereka tetap giat. Dia ada 18 magic untuk sukses di semut. 17 nggak kok. Saya tambahin 1 18. 18 sempurna. Kalau kalian ada waktu kalian setengah jam, pergi lihat semut itu gimana kehidupannya. Kalau kalian nggak ngerti kehidupan semut, kesuksesan kalian udah nggak jauh. Karena hidupnya seperti bambu bisa juga. Kau tahu kehidupan kamu atau hidup itu seperti jangkrik yang dulu saya cerita itu bisa juga. Kalau hidup seperti kehidupan semut, kalau mau jelasin mungkin setengah jam kan belum selesai. Atau garis besarnya mungkin Ya kok, yang 18 itu apa kok? Yang 18 itu aku bingung. Tahu dia 17 kok. Apa ini aja Pak Jan? Kan salah satunya apa? Kekuatan pikiran, getaran pikiran. Bermita saya sedikit saya ceritakan. Hidup seperti kehidupan semut ya. Semut punya master pikiran. Master pikiran itu getaran pikiran. Kenapa saya bilang semut itu punya getaran pikiran? Setiap semut jalan itu mereka ada di kepalanya kan? Ya, itu. Fungsinya apa? Kalian tahu nggak? Komunikasi. Panggil temannya kan. Ya, berarti mungkin dia kasih tahu temannya tadi saya udah jalan kemana ada gula atau nggak ada gitu. kayak ketemu gitu tabrak. Nah, Dia langsung kasih kode. Di sini ada gula, di sana nggak ada gula gitu. Atau ada gula suruh dia angkut. Itu ada. ada. Kedua, mereka ada arti penting tujuan yang pasti. Mereka hidup ada tujuan semua itu. Ada nggak?
Kan? Ada ya? Inilah kalau mau sukses, ini harus dibutuhkan. Oke, ketiga, mereka punya percaya diri nggak? Punya. Ya nggak? Iya. Oke. Mereka punya kebiasaan menabung nggak? Semua. Ada. Karena sejak masa-masa ada. Ya kan waktu di musim apa semua itu menabung itu. Ada ya, oke ya. Mereka punya imajinasi nggak? Imajinasi mana juga ya? Ada. Mereka semua kalau dia nggak punya imajinasi yang tinggi atau yang kuat, mereka akan jalan tanpa arah. Ya, benar. Dia kalau punya imajinasi dia nggak akan mau jalan ke sana ke sini untuk cari. Ya, oke. Mereka punya inisiatif dan kepemimpinan nggak? Ada. Nah, itu pada Ada. Oke. Mereka punya antusiasme nggak? Punya juga. Mereka punya pengendalian diri nggak? Ada, punya. Punya. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan nggak? Iyalah mereka mencari terus. Mereka pokoknya kerja terus. Udah itu contohnya lah. Gula seberapa besar pun mereka pun sanggup angkat. ya benar. Ya nggak? Ya. Nah, ada kan? Memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Oke. Mereka punya kepribadian yang menyenangkan nggak? Nggak, pasti ada. Kenapa saya bilang? Kalau kepribadian keras semua itu kalau tidak menyenangkan, mereka bukan pergi cari gula, mereka lagi kelahi di sana. Ya. Ya nggak? Nah, oke ya. Ya, setuju nggak? Kalau nggak setuju, kalian bilang nggak setuju. Belum pernah lihat semut berkelahi soalnya Pak. Kalau kucing berkelahi kayak sering gitu. Nah, oke. Mereka punya pemikiran akurat nggak? Bisa mendeteksi gula. Ya gula di mana manis tuh biasanya dicarinya itu. Pemikiran mereka akurat. Mereka ada kerjasama nggak? Ada. Oh pasti ada. Oke. Mereka ada konsentrasi nggak? Adalah sama tujuannya. Ada. Mereka ada belajar dari kegagalan nggak? Adalah harusnya kalau misalnya kita semprot di sini, mereka pindah tempat di situ. Nah, udah itu mereka udah kesini gulanya tak ada, mereka langsung cari tempat lain. Nah, mereka punya toleransi nggak sesama? Itu yang nggak tahu ya. Saling bagi gula gitu ya Coach ini. Atau gimana? Saling bagi gula atau misalnya jalan yang sudah dilewati, mereka kasih orang lewat, dia cari yang lain. Toleransi. Itu mungkin kurang tahu. Menurut saya ada dia, oke ya, toleransinya gula yang dapat mereka berbagi. Ada yang makan sendiri gulanya. Kalau bagi-bagi tugas Pak, Hah? bagi-bagi tugas yang lain sama syarat, yang ini cari makan. Itu berarti ke kerjasama mungkin. Kerjasama. Mereka punya kebiasaan sehat yang menguntungkan ya. Kebiasaan sehat dia itu dia. Belum tahu tuh sih juga. Mereka kalau ada kebiasaan saya gimana mereka tiap hari lari sana lari sini untuk cari apa? Cari makanan dia. Walaupun kecil itu 18 yang saya tempatnya sendiri. Mereka membentuk tim. Oh tim iyalah. Tim sama kerja sama lah ya. Sedikit lain tim sama kerja sama. Mereka berdua kerja sama, tapi mereka pada membentuk tim yang besar gitu. Inilah 18 prinsip menurut Napoleon Hill itu kesuksesan. Semua ada di semut. Waktu saya baca buku ini dulu, setelah nggak lama saya nggak ada kerjanya nih ke bawah. Saya perhatikan ada semua di dalam semut ini. Ini filosofi semut gitu ya Pak ya. Filosofi hidup seperti kehidupan semut. Hidup Kalau kalian ngerti 18 ini dengan apa tiap hari kalian pikir ya kesuksesan kalian saya rasa nggak jauh lagi. Kalau kalian punya ngerti 18 ini, menurut saya pasti sukses ya. Atau kalian tambahkan lagi dari 20 atau berapa? Ini dalam ilmunya, tapi ya kita dengan satu kata lah, satu dua kata metafora dengan satu kata kalian. Satu dua kata kita bisa menggambarkan kehidupan yang kita mau gitu. Contoh ada murid saya tadi saya udah bilang ya. Di Animated Power kita ada ajarin 7 tokohan sukses. Dia bikin logo untuk perusahaan dia itu 7 garis, itu tandanya 7 tokohan dia itu sukses. Ini suatu metafora di hidupnya juga. Ya bukan seperti kelas-kelas itu ya. Kasih tahu lah gitu ya. Kira-kira begitulah. Menurut kalian logika masuk nggak?
Masuk. Masuk pelajaran. Kalau bisa diingatin terus apa ini. Contohnya yang metafora Richard itu bagus juga untuk kapal. Yang hidup ada permainan bagus juga. Yang patin kawannya bagus juga. Semua oke. Semua bagus. Oh itu dulu punya apa ya? Punya. Judul dulu. Dan mancing dan Ini seharusnya jangan beli. Serius. apa? Dia yang cover dia kan ada 17 bab ya. Total bukunya sekitar 173 halaman. 17 bab ya. Dia bab 1 73 halaman. Bab 1 aja 73 halaman. Nah ini yang 1 bab 73 halaman. Tapi yang 16 bab cuma 100 halaman. Sedikit aja. Bagi yang baca buku ini, yang baca ya yang paling penting master pikiran ini ya. Dan seperti logo Lasko itulah. Mau paham master pikiran ini, buku kalian baca berkali-kali. Kan salah satu buku yang harus diajarin di Lasko ini juga penting. Ya Pak Tommy sama Pak Michael ada banyak pelajaran guna kolonial ya tim Goro Desa. Nah itu bagus juga. Nah udah. Oke. Hidup seperti kehidupan semua ingat. Ingat berapa? Kalau 18 nggak ingat sih. Saya ada foto yang 18 itu saya kirim dulu. Kalau kalian jawab, kita mau apa ya? Betul. Saya juga pernah metafora ini yang sedikit saya baca karena ketemu satu orang. Dia dari kecil sudah ada metafora hidup juga. Masa dia hidup, dia bilang dia harus kuat, tegar, pengertian hidup. Itu termasuk metafora hidup juga dong. Jadi dia ketemu apapun dia kuat gitu. Apapun yang datang ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke halaman. Tadi kan kita bahas bila metafora umum, kita lanjut ke halaman 374. Metafora dapat menyelamatkan hidup Anda. Di halaman 374 yang bawah ya. Metafora dapat menyelamatkan hidup Anda. Sebenarnya di sini dia hanya kasih satu contoh cerita, di mana ada sebuah kru nih lagi syuting film. Tiba-tiba sutradaranya kena serangan jantung. Terus dia dengan segera dilarikan ke rumah sakit. Ini kan rasanya udah kayak setengah mati lah. Rasanya kayak udah hampir tumbang mau mati gitu kan. Tapi si istrinya dia dengan segera dia bilang cut. Tahu nggak kalau di film-film, kalau misalnya lagi syuting film yang tukang gini-gini itu, dan dia cuma bilang cut. Dia kayak rasanya berhenti gitu, seakan-akan dia lagi syuting film. Itu kalau contoh di buku ini ya. Atau teman-teman ada contoh lain gimana si metafora yang teman-teman udah bilang tadi bisa mengubah hidup teman-teman. Misalnya metafora Alfred nih, Pak Alfred. Metafora Pak Alfred kan tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan gitu ya. Nah mungkin saya bisa ambil contoh bagaimana dapat menyelamatkan hidup Pak Alfred. Jadi Pak Alfred nih lebih bekerja keras. Kalau misalnya salah boleh dibilang ya Pak Alfred. Kalau misalnya kan tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Berarti mungkin Pak Alfred lebih bekerja keras. Gimana caranya mau dapatkan hasil yang Pak Alfred inginkan. Misalnya latihan basket nih. Misalnya orang latihan basket seminggu 2 kali. Pak Alfred seminggu 4 kali gitu. Itu kan menuju kesuksesan jadi lebih jago main basket kan lebih tinggi nggak? Lebih cepat nggak dibanding orang yang seminggu 2 kali gitu. Atau teman-teman ada contoh lain, mungkin metafora dari teman-teman sendiri bisa menyelamatkan hidup teman-teman gitu. Ada contoh lain? Atau kita lanjutkan aja? Kalau misalnya bagi saya nih, kan bagi saya itu metafora hidup yang saya pakai adalah hidup adalah sebuah pilihan. Dimana misalnya pada hari ini saya udah tentukan, saya udah tentukan nih, saya akan olahraga hari ini minimal 1 jam. Jadi ya hari itu saya harus olahraga 1 jam. Pilihan-pilihan lain yang tidak memberdayakan ya saya buang. Misalnya saya bisa aja dudukan sambil nonton,
atau sambil baca-baca komik atau apa, atau main game. Tapi saya lebih pilih untuk minimal saya harus ada 1 jam olahraga dulu. Nah, itu contohnya di kehidupan saya gitu. Malah ini yang tadi kasih contoh itulah, itu udah menyelamatkan hidupmu sebenarnya. Kan karena pilihan itu lebih memberdayakan. Jadi walaupun tidak se-ekstrim yang dikasih Ya, cerita tidak tadi, se-ekstrim yang cerita ya, tadi, cuman contoh-contoh simpel di kehidupan kita aja. Itu sudah menyelamatkan hidup sebenarnya. Ya kan? Misal pilihan kita apa? Itulah pilihan kita lah yang menentukan sukses atau gagal. Itu kalau olahraga atau enggak menentukan hidup kita lebih panjang atau lebih pendek. Mungkin menentukan pilihan makanan aja deh. Nah, Fast food atau makan sayur-sayuran. Ya tentu, ya jujur saya pun pasti lebih bilang lebih enak fast food. Ya, tapi kembali lagi ke pilihan kita. Kalau mau lebih sehat ya tentu makan sayur-sayuran gitu. Itu ya untuk metafora dapat menyelamatkan hidup kita ya. Yang berikutnya di halaman 379, sesuaikan kata dengan perbuatannya. Berhati-hatilah dengan kekuatan besar yang terkandung di dalam metafora, termasuk mengetahui bagaimana menggunakan metafora tersebut dalam konteks yang tepat. Oke. Nih, masalahnya banyak sekali orang yang memiliki metafora untuk membantu mereka dalam pekerjaan, tapi menciptakan masalah di kehidupan keluarga mereka. Kembali lagi, metafora ini kita harus gunakan di situasi dan kondisi yang tepat gitu. Jangan semena-mena metafora A aja yang kita gunakan gitu. Mungkin Pak Acan ada mau tambahkan mungkin? ya kita itu maksudnya metafora itu harus sesuaikan ya. Ada yang metafora yang terlalu ekstrim, mungkin berhasilnya di tempat kerja, Ya, tapi justru gagal di rumah keluarga. Harus pilih kata-kata yang sesuai lah gitu. Nih, di sini dia kasih contoh nih. Ada pasangan suami istri, mereka saling memperkenalkan nih. Tapi dengan mereka nggak tahu ya. Dia biasanya si suami lagi ngomong sama satu orang nih. Ini perkenalkan, ini belahan jiwa saya, si ABCD misalnya. Tapi si ceweknya bilang, ini perkenalkan pria tolol sebelah saya ini pasangan hidup saya. Nah, itu kan udah tidak memberdayakan gitu. Dia mungkin maksud dia tuh bercanda atau gimana, tapi kan kembali lagi ke penggunaan metaforanya itu gitu. Nah, di halaman 382 yang ada tulisan yang di bold ya, itu sebenarnya menurut saya ini adalah metafora kehidupan juga. Hidup memiliki musim sendiri. Ada yang bisa bantu jelasin apa maknanya hidup memiliki musim sendiri gitu? Mungkin Pak Rahmat boleh bantu jelasin, Pak Rahmat? Hidup memiliki musim sendiri. Ini ketika musim kan ada macam-macam, kemudian panas. Jadi kayak dalam itu ini ada kadang ada susah, kadang ada senang, kadang ada harus rugi, kadang harus untung dan sebagainya. Dan ya itu sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup, itu sama kayak musim pasti kejadiannya. Oh, benar. Kalau mungkin yang lebih sering kata yang lebih sering kita dengarnya, roda itu berputar. Ya, sama, kira-kira sama. Kurang lebih kayak gitulah kalau kata untuk hidup memiliki musim sendiri ya. Iya, kadang di atas, kadang di bawah. Musim ya di sini kan cuma panas hujan, tapi kan di luar ada 4 musim. Berubah-berubah gitu. Sebenarnya di bab ini dia banyak bahasnya itu bagaimana kita menciptakan metafora yang memberdayakan kita. Gunakan metafora itu. Ini ada contoh lain, dia bilang
tubuh kita adalah kuil jiwa kita. Ya. Kuil itu kayak tempat ibadah gitulah mungkin bilangnya ya, tempat suci kita gitu. Ya kalau di sana kamu masukkan ke kuil jiwa kamu hanya makanan-makanan fast food, dibanding kamu nggak makan sehat gitu, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Pasti kan rusak. Atau contohnya rokok nih misalnya. Nah kalau misalnya kamu rokok terus-terusan, banyak bilang apa, paru-paru hitam ya, atau apa gitu. Nah begitu. Ini saya rasa untuk bab 10 nih, untuk mengenai metafora, saya rasa cukup sampai di sini. Udah, apakah teman-teman ada yang masih kurang mengerti tentang metafora atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya. Kalau ada yang mau tambah. Ada. Ada juga. Hadirnya ada yang mau tambah? Tidak. Ada yang mau tambah? Pak Rica ada yang mau tambah? Tidak. Ya, udah cukup jelas sih. Cukup jelas. Ya intinya dia di bab ini dia kasih sungguh-sungguh banyak contohnya. Iya, dia banyak ke contoh Ya. metafora gitu. Kita tinggal ikuti dia aja sih, pilih apa kita suka aja. Atau kalau mau lebih simpelnya di sini dia ada nih, cobalah latihan berikut ini. Apa itu hidup? Tulislah metafora kalian mengenai apa itu kehidupan. Terus nomor 2 nih di halaman 388, apa itu metafora dalam hubungan atau pernikahan Anda? Misalnya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pacar, teman, sahabat. Ciptakanlah metafora yang membangunlah untuk hubungan kalian. Ini nomor 3 juga ada. Pilihlah aspek hidup Anda yang paling mempengaruhi Anda. Misalnya bisnis, orang tua, anak. Temukan metafora yang paling memberdayakan. Misalnya di kehidupan bisnis, metafora saya ini. Di kehidupan keluarga saya, metafora saya ini. Ini nomor 4, buatlah metafora baru yang lebih memberdayakan. Metafora yang ada kita upgrade lagi gitu. Nah, bab ini sih banyak bahas di situ. Contoh kita dan bagaimana penerapannya ke kehidupan ini. Saya tambahin sedikit ya, di judulnya ini ya. Metafora ini menurut dia sungguh dahsyat. Dahsyatnya sampai kita metaforanya kalau pilih dengan benar, kita bisa hancurkan hambatan di depan kita. Udah itu robohkan temboknya yang ada. Udah itu lepaskan tali kita supaya kita menuju sukses gitu. Dan menarilah menuju keberhasilan gitu. Itulah kekuatan metafora menurut dia yang dia bayangkan. Kalian setuju nggak dia metafora bisa hancurkan hambatan? Setuju. Bisa robohkan tembok ataupun tembok besi. Bisa. Ya. Berarti kita bisa menarik menuju keberhasilan kita gitu ya. Ya. Inilah kekuatan dari metafora menurut dia. Harus pilih metafora yang paling memberdayakan hidup kalian dari hidup kalian